Udah separuh, lumayan ini. Selamat siang kakak-kakak semua di sela-sela kegiatannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah bergabung hari ini. Kita kalau sudah minggu kedua, minggu ketiga itu sebenarnya tatap mayanya itu cuma ada yang satu kali, ada yang dua kali, kakak-kakak semua. Nah, minggu ini kita dua kali, tapi yang hari Jumat cuma satu GP saja gitu ya. Baik kakak-kakak, kita langsung saja menuju ke materi hari ini. Tentunya kalau kita sudah eh, tatap maya, artinya kakak-kakak semua sebenarnya sudah eh, melewati dari fase yang ada di LMS. Nggak perlu saya jawab satu persatu nih kakak-kakak semua, tapi eh, minggu ini insya Allah akan saya cek semua kakak-kakak semua, jadi mohon bisa di sela waktunya bisa dilengkapi. Khususnya yang belum upload surat izin atasan dan fakta integritas masih ada beberapa orang. Ya. Kemudian kakak-kakak semua, hari ini kita pertemuannya 2JP berkaitan dengan modul 1.3 kakak-kakak semua, yaitu tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kesepakatan bersama kakak-kakak semua menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar, kakak-kakak semua. Nah, tujuan sesi Ibu dan Bapak yang diharapkan, ini saya jelaskan dulu, nggih. Tujuan Ibu Bapak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Kemudian agenda kita yang pertama adalah nanti kita melaksanakan role play ya, pembelajaran PJOK, mengasosiasi aktivitas pembelajaran puzzle aktivitas, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, ini kakak-kakak semua agenda kita hari ini, 5 menit pembukaan, pemaparan 30 menit aktivitas role play, kemudian 15 menit menuliskan peran guru, kemudian 10 menit ada menelaah berbagai macam karakteristik, 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, 15 menit analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi, 5 menit penutup refleksi dan foto bersama. Tuh kakak-kakak semua, tapi sebelum itu saya hampir lupa kakak-kakak semua bisa on cam semua. Ini saya foto dulu. Monggo bisa dinyalakan kameranya sebentar ya bagi yang ya. Wah, sambil ini kayaknya ngisi materi ini Kak Ifah ini. Kak Konita ya. Oke, 3, 2, 1. Dua Oktober. Oke, wah Pak.
Kak Edi udah dibuka kameranya sekali lagi. Kak Fitri mana ini Kak Fitri? Nah, 3, 2, 1. Oke. Oke, jadi screenshot itu untuk ini ya kakak-kakak. Misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan. Baik kakak-kakak semua, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan kakak-kakak semua. Berdoa tidak dibatasi, nggih. Saya lanjutkan kakak-kakak semua. Nah, di sini ada pertanyaan kakak-kakak semua, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menjadi menandakannya kakak-kakak semua? Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau yang kedua, apakah saat pembelajaran semua peserta, semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Nah, silahkan kakak-kakak semua bisa menuliskan di kolom chat. Nah, kakak-kakak semua silahkan bisa menuliskan di kolom chat bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Apa yang menandakannya? Kakak-kakak bisa menuliskan. Ini ada dua. Kira-kira mana? Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan guru? Silahkan bisa dituliskan. Bisa dituliskan di kolom chat kakak-kakak semua. Kami pilih dua itu ya Pak ya? Nah, bagaimana praktik ini hanya contoh saja yang dua itu, Kak Fitri. Kira-kira menurut kakak-kakak apa yang
lebih ke suara peluit. Oke, nanti kita di modul selanjutnya kita akan belajar tentang ada namanya sinyal ya. Nah, itu ada peluit, ada gerakan tangan. Nah, itu besok kita bisa bahas selanjutnya. Oke, kakak-kakak semua. Ada beberapa sudah menjawab. Nah, ini kakak-kakak semua. Sebelum masuk ke pembelajaran ini ada sebuah video kakak-kakak semua. Apakah suaranya bisa terdengar kakak-kakak semua? Audio belum masuk, Pak. Gimana? Audionya belum masuk, suaranya Oh, belum belum ada. terdengar. Oke, kalau tidak suaranya bisa di translate-nya dulu itu kakak semua. Ya, kakak semua itu dari Cassandra Lanucci ya. Intinya adalah jika kita memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, itu kalau di kemarin di materi guru penggerak itu ada 3 kakak semua yang perlu dikembangkan. Itu yang pertama itu adalah voice dari suara anak-anak, kemudian idenya apa, kemudian choice, ada mereka diberi kesempatan untuk pilihan yang menantang, kemudian ada ownership. Jadi menjadi kepemilikan bahwa ketika kita pembelajaran itu anak-anak itu kalau sudah menjadi kepemilikan dia dengan sendirinya akan aktif seperti itu kakak-kakak semua gitu. Nah, secara materi banyak sekali di LMS bisa di nanti di selancar lagi nih kakak-kakak semua. Nah, ini kakak-kakak semua hari ini ada role playing role play dari aktivitas pembelajaran. Yang pertama ini di sini tertulis capaian pembelajaran. Peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran yang pertama peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nanti ada asesmen itu melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya ada latihan gerak koordinasi. Kemudian kakak-kakak semua, nanti ini fasilitator membagi secara berpasangan berdasarkan nomor urut. Nah, nanti kita bagi berpasangan mawon nggih kakak-kakak semua. Kemudian nanti ada pilihan gerakan. Kemudian sebelum mempraktikkan gerakan, nanti kakak-kakak semua menghitung denyut nadinya dulu berapa.
Kemudian selama 10 detik nanti kalikan 6, kemudian catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Nah, di spreadsheet nih kakak-kakak semua nanti tulis di sini. Nah, ini denyut nadi per menit nih kakak-kakak semua, nanti 10 detik tapi dikalikan 6 ya. Jadi per menit. Oke, kakak-kakak semua itu nanti dituliskan. Ini saya kopikan ya di saya tuliskan di sini. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan saat satu mempraktikkan yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar atau sesuai dengan contoh video atau tidak. Peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta lainnya. Oke, ini kakak-kakak semua. Ini nanti saya tuliskan saja di sini yang sudah hadir. Ya, 11 nih kakak-kakak semua. Kak Gina, Kak Edi. Fitriyanti ya. Kemudian Fitra. Kemudian Kak Edi sudah ada. Kak Kris. Kemudian Kak Iva, Kak Gonita. Wah, Kak Bonita, Kak Nugroho, oh, Kak Fahrul. Fahrul. Ada kakak-kakak yang belum masuk, yang sudah hadir? Kelihatannya sudah ya kakak-kakak semua ya. Nanti kalau yang ini bisa menuliskan. Ini sudah saya apa namanya tuliskan untuk gerakannya masing-masing. Jadi ini misalkan sebagai contoh ini ada Kak Dina nanti bisa dengan Kak Fitri, kemudian Kak Fitra dengan Kak Edi, Kak Kris dengan Kak ini Kak Kris bisa dengan nanti menyesuaikan yang di lapangan. Kayaknya Kak Edi tidak memungkinkan ya, lagi berbarengan itu ya. Gak apa-apa Kak Fitra dengan Kak Kris. Kemudian Kak Iva dengan Kak Konita, Kak Nugroho dengan Kak Fahrul. Nah, gerakannya seperti apa kakak-kakak semua nanti bisa memilih ya. Gerakannya ada 3 kakak-kakak semua. Nah, kemudian gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, ada jumping jack, kemudian lari di tempat, gerakan silang, tangan menyentuh kaki, loncat di tempat.
Nah, ini nanti kakak-kakak semua memilih. Nah, di kolom tadi itu bisa diganti ya, kakak-kakak semua. Sudah dicoba mengakses link spreadsheet kakak-kakak semua? Bisa dengan ngedit-ngedit. Jadi nanti 2 kali 8 nggih. Jadi nanti monggo untuk mau gerakannya, mau pelan, mau sedang, mau cepat silahkan. Nah, ini nanti memilih ya. Ini gerakannya kakak-kakak semua. Nah, ini gerakannya kakak-kakak semua. Ini gerakan nomor 1, menekuk, tangan lurus. Yang kedua, jumping jack. Yang ketiga, ada lari di tempat. Yang ini, tangan lurus, menyilangkan lengan ya, menyentuh kaki. Di sini ada lompat-lompat. Nah, silakan kakak-kakak tentukan pilihannya. Mau yang mana? 2 kali 8, intensitas moderate, menyesuaikan jenengan. Oke, kakak semua, silakan nanti secara berpasangan kakak-kakak bisa melakukan. Nah, ini perlu apa namanya tempat ini. Silakan. Yang pertama kita hitung denyut nadi awal dulu, kakak-kakak semua silakan bisa dihitung. Silakan kakak-kakak bisa memilih salah satu gerakannya. Nah, untuk saat ini kita hitung denyut nadinya dulu. Kakak-kakak semua bisa dihitung untuk denyut nadi awal. Bisa dihitung kakak-kakak semua, silakan 10 detik. Bisa di bagian pergelangan ataupun di bawah ini ya. Denyut nadi awal. Silakan nanti diketikkan di spreadsheet ya kakak-kakak semua. 10 detik, terus 10 detik kalikan 6 gitu. Jadi denyut nadi per menit. Kalau untuk denyut nadi maksimal itu usia saat ini dikurangi atau 200 dikurangi denyut nadi atau usia sekarang ya kakak-kakak semua. Sudah kakak-kakak semua? Bisa dituliskan di kolom ini spreadsheet. Kak Dina, denyut nadi awalnya berapa? Kak Fitri, Kak Fitra, Kak Edi, Kak Kris, Kak Ifah, Kak Konita, Kak Nugroho, Kak Bahrul. Tempat saya nggak bisa masuk ke spreadsheet-nya ya, Mas. Nggak bisa. Masuk ke Keterangannya masuk ke salinan. bentar. Masuk ke salinan tempat saya. Oke, sudah Kak. Sekarang coba bisa di
Apakah sudah bisa? Bisa. Bisa ya. Bebas memilih. Boleh silakan dipilih gerakannya yang mana. Ada 5 gerakan itu kakak semua. Nah, sekarang silakan bisa menuliskan untuk denyut nadi awal dulu. Satu lagi siapa ya? Coba pakai link yang kedua kakak-kakak semua. Silakan Kak Fitri. Masih di mute. Tanya Kak, untuk aktivitasnya dilakukan berapa menit Kak? Aktivitasnya itu 2 kali 8. Intensitas monggo. Mau sedang, mau cepat. 2 kali 8. 2 kali 8 hitungan ya kakak-kakak semua. Silahkan untuk ininya apa namanya gerakannya bisa memilih ini. Ada yang gerakan 1, gerakan 2. Pada saat melakukan itu kakak-kakak semua berpasangan ya. Jadi mengamati. Jadi harus on cam yang di ini. Jadi nanti endingnya adalah 1 melakukan. Misalnya Kak Fitri dan Kak Dina. Kak Fitri dulu, Kak Fitri dan Kak Dina menghitung denyut nadi awal. Oke. Kemudian Kak Fitri dulu melaksanakan ya memilih yang mana gerakan 1, 2, 3 atau 4 atau 5. Nah, itu diamati oleh Kak Dina. Nah, kemudian setelah sudah 2 kali 8 itu segera dihitung denyut nadi akhir setelah latihan. Nah, kemudian gantian. Nah, nanti kakak-kakak semua akan diminta untuk melihat gerakannya. Benar nggak sesuai dengan video nggak? Kan seperti itu. Intensitasnya bagaimana? Itu seperti itu kakak-kakak semua. Silahkan saya beri waktu. Silahkan Kak Fitri. Untuk pengamatannya kita pakai via apa ini? Suaranya Kak, Melalui on cam. On cam saja kakak-kakak semua. Silahkan. on cam yang ini. Iya. Duh, Jadi bisa ditempatkan di bawah atau di mana untuk melakukan dulu. Atau misalnya saya ini di belakang, wah, misalnya jumping jack. Seperti itu pasangannya, kakak. untuk pasangannya dari mana Kak? Pembagian pasangannya? Pasangannya itu saya ini kan di ini ada nomor sesuai nomor urut. Kak Dina dan Kak Fitri. Oh gitu. Kak Fitra dan Kak Kris karena Kak Edi kayaknya nggak bisa kalau lagi rapat tadi cetak itu. Kak Iva, Kak Konita, Kak Nugroho, Kak Fahrul. Kirain kok Nah, Kak Dina. silakan. Halo Kak Fitri. Ayo, perhatikan saya. Oke. Mohon maaf ya. Saya menggunakan pakaian gamis karena hari ini kami ada manasik, jadi masih pakai gamis. Gak apa-apa, kakak-kakak. Silakan. Kak Dina, Kita saya praktek. pakai gerakan keempat ya. Silahkan. Oke.
Gerakan keempat tuh Silakan gerakan kakak-kakak sarung yang tangan. lain. Kak Konita Sempit sama ya. Kak Iva. Tempat saya sempit sekali. Kak Kris dengan siapa tadi? Kak Dina mulai ya. Tuh. Ya, Kak Konita dan Kak Iva itu udah 8, on cam, 1, silakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, sudah tadi. 2 kali 8 loh. Sudah. Monggo silakan. Nah ini Kak Fitra itu bisa itu sama Kak Kris itu. 14. Ya Kak, Kak tulisannya. Tulisannya. Ya Kak Din. Sekarang Oke, giliranmu. giliranku ya. Gerakan Ya, kedua kayak apa silakan. tuh? Kayaknya gerakan keempat boleh nggak apa-apa ya? Jumping jack. Jumping Oh, jack. Gerakan kedua, Yang jenengan kedua. jumping jack. Ora Abot ya apa-apa. Allah. Ya, wes Pusing. 2 kali 8, Masya Allah. Oke. 2 kali 8 loh. Apa-apa, jumping jack. Dilihat gerakannya juga ya kakak-kakak semua. Silakan yang lain bisa menyesuaikan. Kak Iva dan Kak Konita. 4, 5, 6, 7, Silakan Kak 8, Fitra 1, dengan Kak 2, Kris. 3, Mbak Iva, Kak Fitra, ayo Mbak. cek Kak Fitra. 6, Mbak Iva. 7, 8. Wes, langsung diukur saja jadinya. Bu, mantap Bu. Gerakan apa? Progres Bu. Mbak, jenengan gerakan apa Mbak? Nah ini saya sama siapa ya ini pasangan? Mbak Konita. Kak Kris. Pak Farul. Kak Abdul. Oh iya. Ya Ya. Mbak, saya ada jadinya 82. 84. Kak Edi bisa monitor Kak Masalah ini Farul pakai nggak ini? HP nggak bisa ya. Kak Edi. Konita. Halo Mas. Oh ngambil baju. Kelihatan enggak? Ketok Mbak, kelihatan Mbak. Lanjutkan Mbak. Bisa. Silakan. Sebentar. Terus Mbak. Kelihatan toh? Oh, Kak Farul lagi neng lapangan ini. 1. Berapa menit toh? Ayo, siapa yang mau memperhatikanku? Konita. Yo Mbak, yo Mbak. Bu Konita aku gerakan nomor 4 aja ya. Yo manut. Non formal. KB, TPA, Ini bisa mengamati Kak Farul betul. Tumba. Yo karya, ngirim karya. Terus kan macam-macam. Ada UPM macam-macam kok ada. Betul. Oke. Kita akan ya Kak. Hajo aku ki lagi rapat. Mosok aku olahraga ingin dideloki wong akeh lak yo keguyu wong aku. Enggak apa-apa, Kak Konita. Ini aku tadi dikeguyu muridku sing lagi wawancara loh ini. Ya, Kak Farul ini lagi melakukan ya di lapangan. Ya. Ternyata di akhirnya Kak Farul dihitung. Apa niku Kak Konita nek tampil gitu. Ayo mangke kula madha dikeguyu kali niki lho niki peserta rapat ning lho Pak sak kota niki mosok ya aku jingkrak-jingkrak ning kene. Diwakili Bu Kak Iva. Konita. Aman. Nanti ya Pak. Iya. Mbak engko sik ya aku nek wis rampung aku le jingkrak-jingkrak aku nek wis rampung. Kak Kris sama Kak
santai aja. Fitra, sudah belum ini? Oh, Pak Ati 90, Kak Afif berapa? Kak Afif 96, Kak Afif dulu aja apa? Mau berapa? Kak? Ya. Yang mau saya Cek Kak Fitra tuh yang mana ya? Satu, saya 2, dengan 3. Siapa? Oh ya, siap. Mungkin yang gini-gini mungkin. Oh iya. 2, 3. Oke, saya pilih gerakan keempat ya. Siap. Oke. Ayan, yuk, silakan. Mulai 8. Silakan kakak-kakak tuliskan umpan baliknya, gerakannya sudah sesuai dengan video. Ya. Monggo lewat. Oke, Pak Kris. Oke, ya, makasih Mas. Iya. Ya, sip, belajar. Umpan baliknya jangan lupa kakak-kakak semua, apakah gerakan sudah Mantap, Pak. sesuai dengan Pak, saya gerakan piro niki, Pak? terserah milih berapa. mandut Pak, monggo milih. Ini kan pilihan, silakan. Jalan di tempat tadi gerakan piro yo? 3. 3 ini ya, Pak. Lari di tempat, gerakan 3. Lari di tempat. Waduh, lari Iya. dari kenyataan nanti Pak itu, Pak. Siap, monggo. Siap, yo. Cocok. Sampun, Pak. Just pokoknya. Aku Berapa kali Mbak Lia? 2 kali 8, 2 kali 8. Gerakannya satu menit. Mbak Iva. Mbak, Gimana, Bu? aku gerakan apa iki aku? Bebas. Masuk duduk dulu ya. Jalan 1 2 3 iki mau jalan di tempat itu. Foto aku zoom. Di tempat. Apa ya? Hah? Manut jenengan. Enggak, nek sing gerakan Intensitasnya sedang ya. 2, 3. gerakan 1 ki sing apa gerakan 1? Apa tadi? Pak ditampilkan. Ini ya? Nah, itu loh, Mbak. Itu sing 1. Heeh, betul. Tak copot Bentar ya, Mas. Ki mulai 2 kali 8 kan? Itu orang Mbak. Pakai tak ya? Karena besar ya? Sip. 1 2 3
Silakan kakak bisa dituliskan untuk umpan baliknya. Jadi gerakannya sudah betul apa belum? Ya, sesuai dengan video atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu. Baik, kakak-kakak semua, setelah tadi melaksanakan role play berpasangan ya, jadi melakukan aktivitas sesuai dengan CP dan TP yang ada tadi. Untuk aktivitasnya gerakan koordinasi ya kakak-kakak semua berpasangan. Nah, kira-kira kakak-kakak semua adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Silakan bisa di kolom chat kakak semua. Atau ada yang mau bersuara? Bisa raisen? Langsung menjawab. Ada Kak Fitri. Efek tersebut mengindikasikan apa Kak Fitri? Bisa disampaikan? Kak Fitra mumpung ini lagi on ini. Anu Pak, ini Pak, yang jelas ya tambah semangat. Tambah semangat. Ya, jelas ada saya dengan adanya aktivitas tersebut itu otomatis kinerja apa ya? Yang tadi ya Pak, gerakan tadi ya Pak. Ya. Itu masalahnya ini Pak, menambah apa ya? Kinerja jantung lah Pak, seperti itu. Jantung. Tadi meningkat nih. Gitu Pak ya, ngapunten Pak, ini camat-camat sambil ikut sama ini, waduh Mas. Aduh, barengan. Mas Apa-apa kayak. Ada yang mau menambahkan? Berdebar ini Pak. Berdebar-debar ya. Apalagi Kak Konita itu langsung itu. Ditonton Pak. Itu rapat apa itu Kak Konita itu? Nggih Pak, ini lagi rapat guru sekota ini Pak, perwakilan tiap kemantren. Nah ini saya keluar ini lagi, makanya terus nanti baru keluar. Kalau saya, karena tadi pilih gerakan 1, nggak tahu tadi kayaknya capet-capet gerakannya ngikutin itu. Dilalah ini sebelah saya juga lagi diseminasi nyambi-nyambi. Ini loh Pak. Oh, sambil. Jadi ada temennya berarti. Nggih. Kalau saya tadi gerakan 1 itu jadi lebih ke stretching kaki dan punggung. Karena kan ada gerakan membungkuk, kemudian berjongkok, berdiri. Jadi stretching otot kaki dan punggung kalau saya. Itu dan ya itu tadi denyut jantungnya juga jadi meningkat walaupun intensitasnya ringan. Sebenarnya intensitasnya tadi kita ringan, cuman karena mungkin nggak biasa olahraga jadi tetap menambah denyut jantung. Gitu Pak. Terima kasih Kak Konita, luar biasa. Nggih, ada poinnya ya kakak-kakak semua, nggak pernah olahraga ya. Kemudian olahraganya olahraga makan ya, jajan.
Kemudian ada lagi nggak pernah olahraga, denyut nadi meningkat. Kemudian juga ada juga yang menarik adalah gerakannya intensitasnya ya kakak-kakak semua. Jadi yang sudah dilakukan tetap ada efeknya. Dan ini mengindikasikan apa? Misalnya tadi denyut dan nadinya itu denyut jantungnya ternyata baru latihan intensitas sedang saja sudah meningkatnya luar biasa, berarti ada something ya. Jadi apa namanya, mungkin kita perlu menyiapkan waktu untuk berolahraga. Oke kakak-kakak semua, Berasa menurut tua. Bapak Ibu berasa tua ya, senior lah, jangan jangan tua ya. Menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan? Tadi sudah kita bahas ya, kakak-kakak semua. Terima kasih sudah melakukan role play, Bapak Ibu atau kakak-kakak semua. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Mari merefleksikan bersama pengalaman aktivitas role play. Menurut Bapak dan Ibu atau Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan tadi itu cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini jawabnya di Jamboard ya, Jamboard. Akses umum, siapa saja yang memiliki link, editor salin link. Oke, kakak-kakak semua. Oh, Kak Fitri, jantung saya masih normal. Masih normal. Oke, kakak-kakak semua bisa dijawab di Jamboard ya, Jamboard. Di Jamboard pertanyaannya sudah ada kakak-kakak semua. Yang nomor satu, menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa kakak-kakak semua? Silakan klik sticky notes, kasih nama di depan titik 2. Silakan warnanya mau apa, silakan. Kemudian yang kedua, kakak-kakak semua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Yang ketiga, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Ibu dan Bapak di Jamboard. Jadi tadi kakak-kakak semua berperan sebagai siswa dan siswa. Nah, bagaimana tadi menjalani itu semua? Silakan bisa dituliskan di Jamboard.
Mohon bisa diberikan nama ya kakak-kakak semua. Ini hijau dari siapa ini? Sudah, karena siswa sudah dilibatkan dalam Kak Kris, Kak Dina, ya belum ada jawabannya. Ini kuning sudah, karena satu peserta didik memilih aktivitas sendiri, dua peserta didik aktif melakukan aktivitas pilihan fisik dan mengukur denyut nadi secara mandiri. Oke, ini dari siapa nih? Silahkan kakak-kakak semua bisa menuliskan. Oke, Kak Kris, Kak Fitri, Kak Iva, Kak Dina, oke, sudah masuk di yang kedua, belum ada. Silakan kakak semua yang belum bisa mengisikan. Setelah menyampaikan apakah kegiatan tadi menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau student centered learning. Nah, kenapa? Kemudian yang kedua, kakak-kakak semua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, dari proses aktivitas tadi, ada nggak perbaikan menurut kakak-kakak semua? Kemudian yang ketiga, tuliskan peran guru dan peran peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Kak Edi, silakan Kak Edi. Izin linknya di mana mau ngisi? Maaf tadi baru ice breaking. Di kolom chat Kak Edi, di Jimit.
Suaranya hilang ya? Oke, kakak-kakak semua, mohon maaf tadi ada menyanyikan lagu di akhir jam ke-9. Silakan kakak-kakak semua bisa menuliskan, kemudian di sheet kedua, silakan. Kemudian sheet ketiga, kakak-kakak semua. Di sheet 1 sudah ada 4 yang sudah menuliskan melalui sticky note. Kapital sudah ada, sudah karena anak sudah bisa memilih gerakannya yang diinginkan anak dan dari gerakan yang berbeda memiliki tujuan yang sama. Oke, sekarang kakak di yang sudah selesai di sheet pertama bisa menuliskan di sheet kedua hingga yang ketiga. Mungkin waktu 6 menit lagi ya kakak semua. Kita masih ada satu materi lagi kakak semua. Ada iklan nih kakak semua. Silakan kakak bisa langsung dituliskan sebelum kita lanjut. Mungkin ini 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jambot. Oke, Kak Edi sudah mulai masuk ya. Kalau dibuatnya kita
Izin Pak, sambil ngopi. Biar agak padang. Siap, Kak Fitra, monggo. Oke, 5 menit lagi nggih, kakak semua, silahkan dituliskan. Oke, kakak semua, kita lihat. Oke, Kak Edi sudah, Kak Fitri juga sudah. Silakan kakak-kakak yang lain. Dua menit lagi, kakak-kakak bisa dituliskan. Kak Iva, memang kegiatan besok kalau tatap muka banyak kegiatan yang kita beraktivitas kakak-kakak semua, tenang saja ya. Shift kedua. Kak Edi sudah, karena anak sudah melakukan gerakan yang dicontohkan dengan kemampuannya, walaupun belum sepenuhnya benar. Kak Dina, guru melibatkan siswa untuk memilih gerakannya yang diminati dan memberikan tanggung jawab untuk menghitung DN mandiri. Oke, kakak semua ya. Jadi kalau dilihat tadi capaiannya pembelajaran kakak-kakak semua, peserta didik dapat memahami gerak fundamental. Kemudian dari TP-nya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Ada 5 gerakan itu tadi, ya pilihannya. Kemudian asesmennya adalah penilaian diri ada untuk denyut nadinya, kemudian per asesmennya antar temannya ada, kakak-kakak semua untuk gerakannya. Nah, aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Nah, ini kalau dikaitkan dengan student agency atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ini sudah mengakomodir dari idenya, dari gerakannya ya, mana yang akan dilakukan. Kemudian pilihannya dari 5 itu memilih salah satu. Kemudian menjadi kepemilikan kakak-kakak semua. Nah, kepemilikan ini adalah jadi tahu, oh ternyata efeknya seperti apa dari gerakan tersebut, kemudian manfaatnya untuk apa bagi saya pribadi. Nah, setelah menganalisis itu saya harus gimana? Oh, ternyata saya kecapean gitu kan. Nah, berarti saya harus bisa berolahraga gitu kan. Dengan sesuai dengan minatnya masing-masing. Oke kakak-kakak, sudah 21, kita lanjut dulu ya kakak-kakak semua.
Oke, kawan-kawan, kita lanjut lagi ya. Semua di sini ada Cassandra lagi ini ya dari ini. Ya, nanti videonya berbahasa Inggris ya kalau semua. Nanti bisa dilihat dari ini. Nggak denger ya Kak Eko? Kita ulang lagi ya kakak semua. Yang penting di sini ya kakak-kakak semua. Nah, dari pernyataan dari dimaknai bahwa di sekolah seksual itu dihidup dengan berbasis pada seperti sehingga mereka menjadi ada namanya seperti kondisi itu adalah dia dapat tahu si informasi. Nah, kalau dari pernyataan tadi yang paling itu tantangan itu dia bagaimana memutuskan akhirnya dari yang benar seperti apa, terus kemudian ternyata visi saya seperti ini. Nah, saya kalau mau dibuka seperti apa, intinya seperti itu kalau semua jadi harganya nanti juga di modul 2.0. Ya, itu nanti akan berjalan. Jadi secara instan yang tapi maksudnya adalah bagaimana menjadi yang hidup ya dan sendiri. Kemudian semua di sini ada yang tadi pertanyaan ketiga, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning. Jadi pembelajaran berbasis pada peserta didik. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, tadi saya menjadi fasilitator kakak-kakak semua untuk aktivitas pembelajaran latihan koordinasi tadi. Kemudian mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai pada akhir pembelajaran, cabang pembelajarannya menguasai kemudian strategi dan lingkungan bisa juga menyediakan
pengalaman belajar ya. Di beragam seperti menggunakan seni, kemudian penilaian diri seperti itu, kemudian kepastiannya. Kemudian yang ketiga, membantu mengakses informasi data dan memprosesnya untuk dinamikakan dalam mengerjakan permasalahan hidup sehari-hari. Jadi itu memberikan informasi kepada semua untuk latihan kebugaran kita ya, karena harus mengerti tentang kaitan dengan maksimal, jadi identitasnya, prinsip bukan dan sebagainya. Kemudian mengidentifikasikan pola penilaian si murid yang dapat potensi yang akan diukur ya, pola penilaiannya si belajar yang dapat dengan potensi. Kemudian dari peran peserta didik mereka semua aktif dalam proses pembelajaran dengan menentukan kebiasaan dan pendidik. Kemudian partisipasi dalam merumuskan, mengembangkan dan memproses materi pembelajaran. Harapannya juga itu juga berasal dari bagaimana ya, dari peserta didik mengerti strategi pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian membuat rencana pembelajaran untuk masa pembelajaran yang diikutinya, belajar secara aktif dalam proses maupun individu dan membaca, menulis, diskusi, Maaf Kak, putus-putus. Analisis, sintesis, dan evaluasi. Oke, kakak semua dalam SCL akan berperan yang kita kakak semua itu mungkin masih berproses di maupun di masa itu masih perlu nah itu tadi untuk memiliki proses kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator kegiatan dan pengukuran pembelajaran segala proses pembelajaran. Hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar kakak semua. Oke, kemudian kakak semua jenis-jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran. Boleh kakak dituliskan, ini ada 9 jenis-jenis pembelajaran atau model pembelajaran yang ada. Itu kira-kira kakak-kakak semua itu sudah pernah yang mana? Bisa dituliskan di kolom chat kakak-kakak semua dari 9 ini, ataukah sudah semua gitu. Silakan kakak semua bisa menuliskan di kolom chat. Putus-putus, saya juga cuma cepet-cepet dan nggak jelas. Maaf suara Pak Eko terputus-putus. Oke, mungkin karena ini ya, apa namanya, sinyal kakak semua. Sekarang masih putus-putus. Tapi kalau suara saya sudah jelas, aman. Masih putus-putus Kak. Jadi tadi ngomong apa nggak tahu. Kedengaran Kak Fitri. Iya, suaranya nggak kedengeran, putus-putus soalnya.
Masih putus-putus. Sekarang kakak-kakak semua, apakah sudah jelas? Sudah ya. Oke, terima kasih. Silakan tuliskan kakak-kakak semua dari ada 9 jenis atau model pembelajaran yang berbasis berpusat pada peserta didik. Kira-kira kakak-kakak sudah mempraktekkan yang mana? Ya? Atau bahkan udah semuanya? Kak Fitri udah semuanya ini, macam-macam. Yang sudah pernah kakak-kakak semua, silakan bisa dituliskan di kolom chat. Yang pertama ada small group discussion, kemudian role play and simulation, kemudian discovery learning, kemudian ada self direct learning, kemudian cooperative learning. Kooperatif ini ada banyak ya, model jigsaw dan lain sebagainya. Kemudian ada contextual learning, ada PBL, ada collaborative learning, PBL, kemudian ada PJBL atau project based learning. Tuliskan kakak semua di kolom chat yang sudah jenis-jenis yang pernah kakak-kakak pernah lakukan. Silakan kakak semua bisa menuliskan di kolom chat kakak semua. Dari 9 itu mana yang sudah pernah kakak semua lakukan? Monggo kakak bisa menuliskan dari 9 itu sudah berapa yang pernah kakak lakukan? Jujur aja kakak, nggak apa-apa. Nah, bisa sambil dituliskan kakak semua, kita lanjut ke aktivitas karakteristik ya, perkembangan peserta didik ya kakak semua. Nah, memahami karakteristik dan minat anak itu ada dari jenjang PAUD, diumumkan kepada
Baik, kakak, kita lanjutkan. Memahami karakteristik dan minat anak ya, baik jasmani, sosial, emosional, dan mental. Nah, ini ada dari jenjang PAUD, SD, kemudian menengah, dan menengah atas, kakak-kakak semua. Nah, di sini kalau di LMS itu sudah bisa dilihat ya, di karakteristik dari berjalan, berlari. Nah, dari berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola itu kira-kira masuk ke mana kayak semua? Nah, ini kakak semua berikut karakteristik bidang dan usia yang sesuai. Nah, misalnya berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar itu masuk ke dalam aktivitas jasmani. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak pada usia ini mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya, itu masuk ke sosial kakak semua. Nah, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial. Nah, ini sudah ada emosional. Nah, yang terakhir anak-anak mulai belajar untuk memahami mengelola emosi mereka. Berarti itu sudah dalam tahapan mental. Kemudian kakak semua dari bidang jasmani tersebut itu pada usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian kompetensi sosial itu pada 5-6 tahun. Bidang emosional ini pada usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian ini juga dalam usia 6 sampai 12 tahun. Mari diskusi. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas tentang karakteristik ya, aktivitas dari anak, kakak-kakak semua ya. Nah, sekarang silakan kakak-kakak semua. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan kakak-kakak bisa menuliskan di kolom chat ya kakak-kakak semua. Atau ada yang mau mewakili langsung menyampaikan biar kita lanjut lagi. Kak Fitri mau mencoba menjawab. Kak Fitra, monggo silakan. Siap, Pak. Ini kok belum bisa ya? Udah bisa. Ini Zoom saya error ini. Terus sebentar Pak. Ayo raiso iki. Klik izinkan. Tenang dulu, Pak. Ya, gini Pak, mencoba menjawab. Menurut saya kita sebagai guru perlu mengetahui apa ya karakter masing-masing peserta didik, karena dengan kita mengetahui karakter itu nantinya kita sebagai guru atau sebagai fasilitator pembelajaran kepada siswa itu dapat menerapkan apa ya metode apa toh yang tepat untuk kita masuk ke dalam itu. Jadi pada dasarnya biar kita bisa lebih pas dalam menerapkan metode apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Pak, terus yang pertanyaan kedua itu apa ya Pak? Ketutup ini Pak.
Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Kalau saya pribadi ya Pak, sebenarnya untuk pendekatan karakter anak itu tidak hanya ketika pada saat pembelajaran, tapi ketika ketemu dengan anak-anak mungkin pas bertatapan di apa ya, ketika istirahat atau apa itu saya juga menyapa anak-anak itu sesuai dengan perbedaan karakternya anak-anak tersebut. Jadi misalnya anak-anak itu agak sedikit apa ya, over lah. Nah, saya menyapanya juga over. Jadi biar kita atau sebagai guru itu dirasa anak itu menjadi satu sefrekuensi. Seperti itu sih Pak. Oh iya, terima kasih sekali Kak Putra. Ada kakak-kakak yang lain yang akan menambahkan atau menyampaikan sudut pandangnya? Ada lagi kakak semua? Belum. Kalau belum kakak-kakak semua, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Nah, dari karakteristik peserta didik kan banyak ya, dari bidang jasmaninya, kemudian dari emosionalnya, kemudian dari uh, usianya juga ya kakak-kakak semua. Nah, ini apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik dari peserta didik dalam menyusun program pembelajaran. Kemudian bagaimana caranya? Nah, ini salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kakak-kakak semua ya. Nah, ini pembelajaran 3 yaitu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini dari Tomlinson. Nah, ini kalau berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kakak-kakak semua ini akan apa namanya, untuk membaca lebih jauh ini akan selalu berkaitan dengan Tomlinson ya. Nah, pembelajaran diferensiasi itu adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi kan tadi karakteristiknya beda-beda ya kakak-kakak semua. Nah, diferensiasi itu ada 3 kakak-kakak semua. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Nah, konten ini merujuk pada strategi membedakan, mengorganisasikan, dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kurikulum. Kemudian ada diferensiasi proses, kakak semua, yaitu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dilakukan memungkinkan mereka untuk melatih memahami isi konten. Nah, kemudian yang ketiga ada diferensiasi produk, merujuk pada strategi membedakan produk, hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, pengembangan apa yang telah dipelajari. Sebagai contoh, kakak-kakak semua akan belajar tentang misalnya sebagai contoh ada lompat tinggi ya. Lompat tinggi itu dalam prosesnya itu bisa eh, dilakukan secara klasikal, bisa individual, bisa berpasangan. Nah, kemudian dari produknya itu antara siswa yang satu dan yang lainnya pasti akan berbeda. Nah, kita bisa prosesnya itu untuk mengakomodir kemampuan mereka dengan menggunakan pembatasnya itu untuk tinggi itu bisa dimiringkan kakak-kakak semua. Jadi ketika yang memang kemampuannya itu baru eh, tidak terlalu tinggi itu bisa menyesuaikan, dan yang dilihat produknya adalah kenaikan dari atau target yang dituju oleh para siswa. Ini sebagai salah satu contoh saja kakak-kakak semua.
Nah, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh-contoh langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi PJOK? Kemudian gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Kemudian setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3, gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, ini kakak-kakak semua, ini setelah membaca berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi di LMS, adakah kendala Bapak Ibu yang alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi? Apakah ada kakak-kakak yang mengalami kendala? Berarti saya anggap sudah semua, nggak ada kendala ini karena sudah. Kemudian yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi dalam modul. Nah, kakak-kakak semua, silakan. Karena saya tidak perlu merinci satu persatu, dia sudah sampai mana, mana, tapi saya bisa memeriksa kakak-kakak semua karena saya juga menilai dari kegiatan kakak-kakak semua di LMS. Jadi monggo bisa diselesaikan ya, yang hari ini sudah sampai kuatkan pemahaman modul 1.3 pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Bisa dilihat lagi sebelum-sebelumnya, kalau belum bisa lanjut berarti masih ada mungkin komentar atau refleksi yang belum dikerjakan. Silahkan yang kakak-kakak semua bisa melanjutkan itu. Kemudian kakak-kakak semua, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu diharapkan sudah memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental sesuai usianya, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak semua, kira-kira sebelum kita tutup, ini untuk ini saya ingin kakak-kakak semua dapat menuliskan di kolom chat. Kira-kira jawaban nomor 1, nomor 2, silahkan dituliskan. Silakan kakak semua bisa menuliskan di kolom chat.
menjawab. Oke, kendala keterbatasan waktu, keterbatasan SDM, belum ada pelatihan untuk sebagai guru bagaimana menilainya. Ada pada diferensiasi proses belum berjalan maksimal. Oke. Selanjutnya kakak-kakak semua silakan bisa dituliskan di kolom chat. Silakan kakak yang lain. Kak Kris, Kak Fitri sudah masuk jawabannya. Silakan yang lain bisa menuliskan di kolom chat. Ada waktunya belum maksimal. Ada kendala masih belum paham materi PJUK untuk TK. Harus menyiapkan waktu khusus. Kak Konita, Kak Iva sudah masuk. Lanjut lagi. Kak Fitra belum menulis ini. Belum Pak ini Pak. Kak Iva, gagasan baru yang saya dapatkan yaitu dengan memberikan pilihan pada siswa dalam memilih materi pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih topik yang mereka minati dan ingin mereka pelajari. Oke, sudah ada gagasan barunya. Masih belum paham materi PJUK untuk TK, waktu harus menyiapkan waktu khusus. Kebanyakan ini masih di ini ya waktu gitu ya. Ada diferensiasi. Kebutuhan anak yang terlalu beragam. Oke. Nah, ini jawabannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Besok kita praktekkan kakak semua, tenang saja besok kalau sudah tatap muka akan lebih memahami ya kakak semua. Kita besok akan mempraktekkan gagasan baru yang saya dapatkan, penerapan strategi berdiferensiasi.
Oke, kakak-kakak, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan kelempar ya saya. Nah, ini gangguan yang tidak bisa diprediksi ya kakak-kakak semua ya. Oke, Kak Edi, kendalanya apabila anak disuruh memilih masih sesuai dengan hobi masing-masing. Oke, semuanya memiliki hobi yang berbeda. Apa kita harus memetakan mana yang paling banyak? Oke, bisa itu menjadi salah satu Kak Edi ya, memetakan di awal tahun ya, apa materi yang harus kita pelajari. Intinya kita tapi tidak membebaskan seperti itu saja. Kita sebagai fasilitator tetap menyediakan pilihan bagi anak-anak ya. Apalagi di tingkat SD itu pasti kendalanya ini ya. Baik Bapak Ibu, setelah sesi ini silakan unggah hasil refleksi. Refleksinya mengikuti apa namanya dari yang sudah dilakukan ya, atau dari Oke, kakak-kakak semua, misalkan ini satu, nanti akan saya nilai yang sudah mengupload ya. Nanti saya cek satu persatu. Oke, kakak-kakak semua sudah jam 3:01. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini kakak-kakak semua. Terima kasih atas waktunya sambil kegiatan yang lain-lain ya. Besok kita akan lebih memahami lagi ketika kita sudah di pembelajaran tatap muka kakak-kakak semua. Nanti kita akan mereview lagi dan mempraktekkan satu persatu seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan kakak-kakak semua? Bisa reaksi? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri terlebih dahulu. Oke. Ya, kalau jempol itu berarti sudah tervalidasi ya kakak-kakak semua. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Bisa di on cam kan kameranya dulu, on cam untuk kita foto keluarga. Silakan Kak Farul, monitor Kak Ifah. Oh Kak Ifah, pakai 2 ya. Kak Dina masih di, tak kira sudah OTW. Wah Kak Nugroho. Oke, Kak Farul monitor. Sip, sedilo. Ya, silakan dengan gaya masing-masing kakak-kakak semua. Silakan. Mantap. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi beda gaya kakak-kakak semua. Silakan 3, 2, 1. Mantap. Pak Edi ayo renang Pak. Mobile Legend Pak, Mobile Legend. PGP. Seleksi ayo seleksi. Seleksi softball. Softball apa baseball? Kak Farul ini. Mobile Legend Pak. Softball. Softball ya. Ya, siap Pak, izin mendahului ya Pak. Ye, monggo kakak-kakak semua saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. doa dipersilahkan. Salam. Terima kasih Kak, terima semua. Kami Terima kasih, izin pamit. Ini matur nuwun.
Ya